Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa siang ini. Saya mau sharing satu topik yang luar biasa yang saya dapatkan untuk saya sharing bagi teman-teman semua, bagi kita semua. Temanya adalah If You Love Me. Wah, if you love me. Wah, coba lihat orang di kiri kanan. Bilang dia, if you love me. Iya. Oke, jikalau kamu mengasihi aku. Yuk kita baca Yohanes 14 ayat yang ke-15. Ada di sana? Ya, di sana ditulis. Saya ambil ayat yang A saja dulu sebelum nanti masuk ke ayat yang B. Lengkapnya maksud saya di ayat yang ke-15. Di sana dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku. If you love me. Nah, saudaraku yang kekasih, siapapun kita tentu sangat membutuhkan dikasihi, dihargai, dihormati, disayangi. Ya, saudaraku, ada yang tidak perlu disayangi? Semua kita perlu. Makanya kadang-kadang kalau kita marah, lu sana hormati beta, lu sana hargai beta. Oh ya kan. Oh kalau orang di luar sana itu sana apa-apa, tapi lu nih. Gitu kan. Kalau lu nih aduh. Ya saudara. Bahkan kita semua butuh diakui. Apalagi usia remaja seperti saudara. Ya siapapun kita tentunya. Kita semua butuh sebuah pengakuan dalam kehidupan kita. You can. Kamu bisa, kamu dapat. Nah itu sebuah pengakuan. Makanya saudaraku yang kasih, di sini ada salam 1 mil. Kamu bisa, kamu tahu, kamu miliki segalanya dalam Kristus untuk memuridkan. Nah saudaraku yang kekasih, itu yang sebetulnya kita butuhkan dalam kehidupan kita. Sebuah pengakuan. Nah pengakuan itu adalah sebuah bentuk komitmen yang kita buat karena ada syarat tertentu yang harus kita penuhi. Ya no? Jadi kalau ada kita mau diakui, namun kita mesti ada sesuatu yang kita lakukan. Sehingga saudaraku yang kasih, itu menjadi fair dalam kehidupan kita. Ketika kita mengaku, tema kita siang ini, ketika kita mengaku kita mengasihi Tuhan, tentu saudaraku yang kekasih, Tuhan minta syarat dari saya dan saudara. Buktikan dong kalau you cinta gue. Buktikan dong kalau lu sayang beta. Apa? Kalau lu sayang beta, boleh nggak jalan pakai kaki sebelah? Kalau lu sayang beta, boleh nggak kepala di bawah kaki di atas? Kalau lu sayang beta, boleh nggak tidak merokok? Kalau lu sayang beta, boleh nggak duduk tuh harus di sebelah saya? Kalau lu sayang beta, tiap hari harus kontak saya. Itu kan yang di sana, di luar sana. Di sini soalnya ada, di sini baik-baik semua. Halo, coba lihat orang di kiri kanan. Bilang, ternyata lu baik. Ya kan saudaraku yang kasih. If you love me, saudaraku yang kasih, itu sebuah pernyataan jika, maka harus dipenuhi dengan sebuah syarat untuk kita melengkapi apa yang diminta buat saya dan saudara. Nah saudaraku yang kekasih, karena itulah Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 15, jika kamu mengasihi aku, if you love me, ini yang luar biasa, obey my commandments. Haleluya. Baca sama-sama 2, 3. Dengan suara yang paling kecil. Jangan nada dasar B begitu saudara. Nada dasar tuh C tinggi. Oke, 2, 3. If you love me, obey my commandments. Jika engkau mengasihi aku, obey, please, obey. You know, obey. Obey itu bukan nama orang di West South sana, bukan. Obey itu taat, saudaraku. Taatlah kepada perintah-perintahku. Ini sebuah tantangan bagi saya dan saudara yang bilang mengasihi dan mencintai Tuhan. Dan puji Tuhan, saya ini sedang berkhotbah di orang-orang yang sangat very love Jesus.
Hanya Pastor John dan istri saja yang teriak lebih keras dan beberapa nona di sana. Yang lain belum. Saya sedang berkhotbah di depan orang yang very love Jesus. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. So if you love Jesus, what's the next? Obey Him commandments. Jika engkau berkata, saya cinta Yesus, saya mengasihi Yesus, itu berarti saudaraku yang kasih. Perintah-perintahnya saya akan taat, lakukan dengan segenap hati, bahkan melakukannya dengan sukacita, bukan karena terpaksa. Di gereja lah, coba kalau begini, ini betul nonton pas ada film Avatar. Oh, habis. Nah berarti nona datang gereja karena jadi penonton aku habis. Ini beta buat begini nih Kak. Kalau saudara melakukan yang terpaksa, you don't love Him. Engkau tidak mengasihi Tuhan. Engkau melakukannya dengan sebuah kerelaan sukacita. Untuk semua perintahnya, bukan setengah-setengah. Halo, ada amin? Untuk semua perintahnya. Semua perintahnya dilakukan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Itu harus. Jika engkau mengasihi Tuhan. Dia bilang taat melakukan perintah-perintah. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Ini menjadi sebuah tantangan akhir zaman yang hari ini dihadapi oleh saya dan saudara. Kenapa? Karena di sekeliling kita ada banyak tawaran-tawaran yang bisa membuat saya dan saudara cinta Tuhan gak ya? Cinta Tuhan gak ya? Pas ada teman-teman gereja, cinta Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Pas tidak di luar sana, di kampus, tidak ada orang lihat. Masih tetap nyanyi, ku mau cinta Yesus selamanya. Atau nyanyinya sudah berubah, memang masih ku cinta kau. Ku cinta kau selamanya. Wah. Itu tantangan di sekeliling kita begitu. Saudara di kampus, saudara di sekolah. Godaan-godaan untuk membuktikan saudara sungguh-sungguh cinta Tuhan atau tidak. Itu sangat-sangat saudaraku yang kekasih. Pengaruhnya sangat besar. Maka kita sangat menjaga generasi ini. Kita sangat menjaga saudara di usia muda seperti ini. Kenapa saudaraku yang kekasih? Kalau usia muda seperti ini saudara sudah radikal, sudah cinta Tuhan all out. Maka dengar, hari esok saudara akan tuai semua yang saudara sudah buat. Dengar hoi. Tuhan sonde tutup mata. Untuk apa yang you do tiap hari, Tuhan tidak tutup mata. Semua yang sudah engkau lakukan hari ini dengar. Semua pengorbanan yang kau buat, malaikat catat pakai tinta emas. Haleluya. No worries. Jangan takut. Saya membuktikan. Sejak saya cinta Tuhan di usia 21 tahun. Sampai hari ini sudah 54 tahun. Masih tetap cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan. Bahkan saya sudah janji sama hidup saya sampai selama-lamanya. Sekalipun orang lain berlari. Tapi saya merayap dengan dada untuk cinta Tuhan. Saya akan terus lakukan. Saya bilang kepada diri saya sendiri. Setiap kali saya maju. Saya gunting jalan di belakang saya. So I'm not turning back. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dan cinta Tuhan saya di usia remaja saya, di usia muda saya itu sangat radikal. Sampai lihat nona saja saya gemetar. Saudara jangan tanya, Pak John jatuh cinta? Ya, tapi saya pegang nona pun tangan saya gemetar. Karena saya takut Tuhan. Sekarang yang bilang takut Tuhan masih gemetar kok sonde. Atau sekarang kan kita bisa video call di kamar, kunci kamar. Lalu kita cerita dengan dia. Dan selanjutnya. What is the next? Saya dengar cerita-cerita yang kayak gini, saudara. Ngeri. Anak Nabi saya larat. Kakak. Dia ajar beta lewat video call.
Saudara jangan main gila. Itu tantangan bagi kita hari-hari ini yang masih muda. Halo, yang masih muda banting kaki. Gas korem. Aduh, gasnya kurang tinggi. Gas korem. Karena itulah saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita mengasihi Tuhan. Ada satu cerita yang sangat luar biasa yang ingin saya share bagi saudara. Dari Matius 19 ayat 16 sampai 22. Mungkin kita baca saja cerita ini saudaraku yang kasih ya. Nah, mari kita baca dalam bahasa Inggris supaya saudara terbiasa. Lalu saudara lihat terjemahannya ada di bawah ya. Oke, kita baca ayat 16. Now behold, one came and said to him, Good teacher, what good things shall I do that I may have eternal life? Next. So he said to him, Why do you call me good? No one is good but one, that is good. That is God. But if you want to enter into life, keep the commandments. He said to him, Which ones? Jesus said, You shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not bear false witness. Next. Honor your father and your mother, and you shall love your neighbor as yourself. The young man said to him, All these things I have kept from my youth. What do I still lack? Wow. Jesus said to him, If you want to be perfect, if you love me, he said, Go sell what you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. And come, follow me. Wow, it's a wonderful. Saudaraku yang kasih, ada seseorang datang kepada Yesus dengan berlari. Lalu dia sujud menyembah kepada Yesus dan berkata, Tuhan, apa yang harus saya lakukan supaya saya memiliki hidup yang kekal? Yesus bilang kepada dia, saudaraku yang kekasih, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan orang itu berkata, wow, semuanya itu sudah aku lakukan, sudah aku buat, guru. Saudara lihat, luar biasa. Siapa orang itu? Ternyata saudaraku yang kekasih, yang pertama, orang yang datang kepada Yesus dengan berlari, itu yang masih muda. Orang muda. Yang orang muda di ruangan ini teriakan amin. Yang masih muda banting kaki sambil bilang amin. Oh, puji Tuhan, betul pikir suka kakek tuh. Ini masih muda, air ini. Walaupun agak sedikit preok dan jenggot, tapi masih air. Haleluya. Ini orang muda, saudaraku yang kasih, yang datang. Jadi seusia kita kira-kira begitu. Tapi saudaraku, dia bukan sekedar muda. Wow. Dia orang muda yang tidak dianggap remeh. Dia bukan orang muda yang dianggap muda-muda. No. Dia orang muda yang luar biasa. Dan Alkitab mencatat, dia tidak hanya muda, tapi kaya. Oh, kalau muda, kaya lagi. Wow, saudaraku yang kasih. Still young, rich. Dan kalau dia, kenapa dia kaya? Ternyata Alkitab catat di Lukas pasal 18 ayat 18, saudara boleh saja, he is a leader. Dia mungkin seorang pemimpin perusahaan. Ya, karena itu dia kaya dong. Karena dia pemimpin perusahaan, dia muda, dia masih muda, dia kaya. Luar biasa. Semuda, kaya, pemimpin. Berikut karakternya saudara yang kasih. He humble, rendah hati banget. Ditunjukkan dari ayat Markus 10 ayat 17. Dia datang, dia sujud menyembah kepada Yesus. Rendah hatinya, bro. Wow, keren. Orang muda, still young, rich. Pingin jadi seperti itu? Yanto? Patrick? Masih muda,
kaya, pemimpin perusahaan, humble. Nona-nona gigi asam. Belum itu saudaraku, high moral. Moralnya tinggi. Jangan membunuh, oh beta tidak. Jangan bersinah, lihat nona sa beta hanya hai. Nona doang tiap kali belewat tong bilang godain kita dong. Apalagi karakternya saudaraku. Dia bilang, Yesus bilang kepada dia, jangan mencuri. Dia bilang, oh ya tidak pernah mencuri. Kok dia orang kaya. Lalu apalagi saudaraku, jangan mengucapkan saksi dusta. Ini orang muda, kaya, humble, moral. Tidak tukang tipu. Sekarang anak muda banyak tukang tipu. Bilang pikuliah, ternyata pikulihat. Ada di mana? Kuliah. Ya kita sih percaya-percaya aja saudaraku ada kuliah. Tidak apa-apa sih kalau saudara memang kuliah nah. Kok kita bilang tadi ada kuliah? Ya. Yang bilang bosong, beta hanya bilang bosong kuliah. Itu. Sekarang ini kan gampang. Kalau saya tanya ada di mana? Kasmati data. Lalu bilang low bed. Padahal kita tidak bisa tipu Tuhan. Tipu papa dan mama is okay. Tipu pemimpin rohani is okay. Yuk tipu-tipu silakan itu urusan lu. Tapi dengar nanti aku akan tuai tipu-tipu. Jangan marah kalau nanti anak-anakmu tukang tipu. Tipu-tipu sama kamu. Karena sudah tua, sudah tabur dari muda-muda. Saya paling takut tipu. Karena saya hati ini langsung tidak tenang. Lihat saudaraku. Jangan mengucapkan hormatilah ayah dan ibumu. Wow keren. Itu 2 Timotius 3 bilang sekarang anak-anak generasi sekarang sudah tahu hormati papa dan mama omong satu kata dong omong 1000 kalimat. Lalu bilang gini, mama di kampung sana sontak apa-apa. Dulu diam situ. Kasihan. Hormatilah ayah dan ibumu. Sekarang kalau lewat di depan orang tua masih begini kok sana permisi. Atau ketong lewat. Sarjana. Orang tua datang kita masih berdiri kasih salam. Salam. Atau orang tua datang kita balik. Ada dulu kas naik kaki tambah lagi. Dulu potong berani duduk kas naik kaki lu kena titi tanya pada. Lu dapat rata. Ini dia pemoral tinggi sekali saudaraku yang kaya. Saudara tanya. Ini Yesus yang bilang lu lakukan ini. Itu hukum Taurat, hukum 10 perintah Allah dia tanya. Dia bilang jangan tanya bos. Semua beta lakukan. Haleluya. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Ini orang muda perfect. Sempurna. Wih, itu kalau dia ada di sini saudara. Kira-kira dia tuh kayak, kalau kaya sih Raffi Ahmadnya. Atar Halilintar. Rajin sembahyang. Kalau Raffi Ahmad kurang kelihatan rajin sembahyang. Sorry ya Bang Raffi kalau lagi nonton. Siapa yang sangat soleha, soleh begitu ya. Artis yang sangat soleh. Itu muda, kaya. Ya, moral tinggi. Mbak Imwong kali ya, Mbak Imwong. Ya, bagi-bagi uang. Senang kucing. Ini cowok perfect benar saudaraku yang kasih. Betul ya saudara? Sempurna. Wih kalau ada nona. Halo cewek-cewek senang dapat cowok model begini? Hanya Kak Ria yang dalam hati saya bilang senang. Yang lain? Saya mau tanya ulang yang cewek-cewek. Senang dapat cowok yang kayak tipe kayak gini? Muda, ganteng, pemimpin, kaya. Dia punya mobil itu bukan Avanza kayak beta saudara. Dia punya mobil itu Rubicon.
Apalagi saudara gue. Kalau dia motor apa yang paling mahal? Pet. Harley. Wah. Dia kalau naik begini, Rona duduk di belakang begini. Wah, dia senang. Itu kalau dia lewat kota Kupang, dia naik begini. Saudara jangan tanya dia pun tinggi atletis, saudara kau ngasih. Dada bidang, kau semuda, air, kaya, pengusaha, sopan, ramah. Kalau ketemu sempu mama tuh dia, salam tante. Tante dong ada bikin apa? Mama pasti beta yakin kalau bapi rumah mama bilang ini supas. Lu pegang kuat-kuat, mama berdoa ikut dari belakang. Oh ini luar biasa sempurnanya, saudaraku, betul saudara. Saudara bisa bayangkan ada tipe orang. Aduh, saya bisa bayangkan ini orang. Ini orang muda yang Yesus saja jempol. Bukan satu. Ampa-ampa Yesus kasih jempol di dia. Sesempurnanya saudara lihat. Ganteng sudah. Ada? Mobil punya. Pemimpin perusahaan oke. Karakter sangat teruji. Hanya kurang satu saja. Apa itu? Kurang huruf. Kalau mau omong selalu kurang huruf. Sana. Kalau ini saudaraku, dia hanya memang betul juga. Sesempurna-sempurnanya seseorang pasti ada satu kekurangan. Halo, ada amin? Halo, ada amin? Jadi jangan lihat orang itu. Dia baik, Kak. Dia luar biasa. Wih, dia cinta Tuhan menyala. Saudara jangan lihat dia cinta tuh hari Minggu. Lihat dia tuh everyday. Oh hari Minggu begini dong kelihatan malaikat semua. Ya dong kalau datang tuh malaikat salon. Haleluya. Saya selalu bilang di ruangan ini sampai berani bamaki. Pondra, lu berani bamaki? Sampai berani bamaki. Tapi kalau di luar sana orang tabrak buku motor, banting, kespica kaca spion. Puji Tuhan. Aduh, haleluya. Puji Tuhan. Memang kaca spion sama kespica Mari kau memang terakhir dia makan bakso. Sambil memang kasih tahu bahwa motor ini hanya sementara. Beta akan dapat motor yang sesungguhnya dari sorga. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan, sikat ke bawah. Oh iya, makanya saudara jangan bilang dia baik, dia mantap, dia tunggu saudara aku yang kasih. Itu kalau hari Minggu. Yang lebih dahsyat lagi, lihat dia waktu ada masalah. Karena siapa kita sesungguhnya ketika kita lewati sebuah masalah. Ada amin? Siapa orang, makanya kalau tes bakat dan kepribadian serta karunia, biasanya ada kurva. Hasil tes itu ada kurva. Dan menunjukkan kalau ada masalah, kamu tipe orangnya jadi apa waktu. Nah itu yang dibahas. Itu yang dinasehat. Jadi kalau konseling dengan saya, setelah isi semua, lalu saya garis kurva dari hasil isi angka itu, dapat garis kurvanya. Nah ini, kalau kamu tuh ada masalah akan begini. Oh iya Kak, betul. Nah untuk menghadapi ini, kamu harus begini. Wah, sejahtera. Jadi orang itu lihat dari situ. Nah lihat, apa kekurangan orang ini? Ketika Yesus berkata, if thou will be perfect, jika engkau ingin sempurna. Apa yang sempurna saudaraku yang kasih? Matius 22 ayat 37 berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihilah. Jesus replied, you must love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your mind. Baca bahasa Indonesia sama-sama 2-3. Jawab Yesus kepadanya 2-3. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan sebentar. Kata segenap itu saudara bikin bulat begini. Segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Oke, ulang ya. Segenapnya tuh tarik kasih panjang, lalu bikin bulatan, ketemu bulatan. Jangan ada sepotong pun yang putus. Oke, baca sama-sama 2-3. Jawab Yesus kepadanya,
Kasihilah Tuhan Allahmu yang sempurna itu segenap. All your soul. All your heart. All your mind. Jadi mengasihi Tuhan dengan segenap hati itu sepenuh hati. Di hati ini tidak ada yang lain kecuali Yesus. Kalau masih ada yang lain di hati, apalagi lu sampai bilang begini, hanya engkau di hatiku. Uisi. Yesus bilang, beta permisi, kau sudah ada ganti orang lain. Waktu saya dan Pak Dan pelayanan di Oileu, pertama kali kami ke Oileu. Tahu Oileu ya? Itu kolbana pembelakang. Orang malam tidur, ini kan orang tidur kita akan tidur. Yuk kita tidur berdua, pas. Yuk malam kotong dua tidur, sampai belum tidur berdoa. Isi doanya salah satu poinnya begini. Tuhan Yesus mari tidur bersama kami. Enak. Lalu pas tidur begini, Pak Dan bilang sama beta, geser sedikit dulu. Geser kan tanpa tidur kicim, lu geser beta jatuh nanti. Dia bilang, kok tadi Bu berdoa bilang Tuhan Yesus tidur bersama kami. Tuhan Yesus tidur di mana? Sebeta langsung ketawa, beta bilang, nah sudah kalau gitu beta agak geser tadi ke kasih tidur di tengah. Pulang berdoa. Berdoa itu tidur bersama kamu. Ya, kalau kita bilang segenap hati, berarti hanya Yesus in my heart. Tidak ada yang lain. Pukul di kiri kanan, hanya lihat lalu bilang, kalau lu. Jangan jawab. Jawabnya kepada Tuhan Yesus saja. Dengan segenap pikiran, semua pikiran kita nih yang kita. Aku makan ingat Dia. Aku tidur ingat. Aku belajar ingat. Aku cari cita-cita ingat. Atau aku makan ingat Kau. Waktu tidur ingat Kau. Saking rindunya kulihat jendela kamarmu saja. Sudah rinduku terobati. Ini dia yang Alkitab yang bilang. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak. Akal budi pikiran kita semuanya hanya Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Pujaanku. Dalam kurung pemain drakor. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Kekasihku. Dia ada di gereja, Hanya Yesus, temanku. Hanya itu kalau nyanyi hanya Yesus, baru malaikat bilang hanya Yesus. Waktu saya nyanyi hanya Yesus, hanya Yesus, malaikat dari belakang omong kosong. Malaikat rap. Oh ya. Jika engkau ingin sempurna, if you love me, he said that. Pergilah, jualah segala milikmu, berikan itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Jesus said unto him, if thou wilt be perfect, go and sell thou hast, and give to the poor. And thou shalt have treasure in heaven, and come and follow me. Hanya satu kekurangan orang itu. Dia sudah sempurna. Kelihatan manusia itu perfect. Untung Yesus tidak terkecoh dengan penampilannya yang keren ya. Penampilannya yang luar biasa.
Memang manusia selalu melihat luar, Tuhan melihat hati. Ternyata Tuhan tahu apa yang kekurangan dari orang ini. Yesus bilang, yuk go back, pulang, jual semua lupung harta, lalu datang kemari ikut saya. Kalau masuk logika saudaraku yang kasih, kalau saudara nanti baca ayat itu terus ke belakang, saya renungkan, Yesus tidak sampai hati. Petri, kalau engkau sungguh-sungguh cinta saya, pulang jual lupung motor, kasih tinggal Esau, tinggal di gereja. Mama Emi, only one in my heart. Ya dong saudaraku yang kasih, betul. Patrick bilang mau dapat itu motor sampai bergumul 5 tahun sambil Mama kalau sonde, mama kalau sonde, mama kalau sonde. Maka terpaksa ambil motor apa nak? Vino. Bisa. Naik kelas sedikit tahun depan. Pak Dante di belakang, besok omongnya jadi deh.